Halo Sobat Bujang, kembali lagi di Koko Bujang. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah cocokan obat untuk orang dengan skizofrenia. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Jangan lupa di komen. Tonton sampai habis. Oke teman-teman, para bujang, sobat bujang, dimanapun kalian berada. Sekarang kita ke bab 2 nih. Bagaimana para bujang mendapatkan obat yang cocok untuk penyakitnya. Gimana nih usaha kalian agar bisa mendapatkan obat yang cocok untuk penyakit kalian? Bisa diceritakan, Bujang Mehong, Iya, prosesnya? apa tadi? Bagaimana para bujang mendapatkan obat yang cocok untuk penyakitnya? penyakit Iya, skizofrenia? setelah aku kena skizofrenia, cuman sekali ketemu obat yang nggak cocok gitu. Aku pikir obat mahal itu lebih ampuh gitu. Berpengaruh. Ternyata aku pakai obat yang sebutir 3.000 tuh lebih ampuh daripada pakai obat yang sebutir 40.000 gitu. Ternyata nggak cocok, bikin nggak tidur, bikin waham muncul, halusinasi lagi gitu. Hanya dirawat kan, aku hanya tuh karena waham itu dirawat, kata dokter kamu nggak cocok pakai quetiapin gitu. Dikasihlah risperidon sama clozapine sama Depakote gitu. Jadinya Stabil. udah hampir 11 tahun ya kambuh gitu ketemu. Penting banget gitu. ODGJ di luar sana ketemu obat yang cocok gitu. Penting banget. Jadi lu menyimpulkan patokan obat mahal bukan jaminan ya? Bukan jaminan patokan obat mahal gitu. Oke, bisa diterima. Ada yang lain? Nggak ada. Oke, Bujang Aki gimana jawabannya? Untuk mendapatkan obat yang cocok sih, awal-awalnya sih kan berarti kan nggak cocok dulu kan. Iya, Awal-awalnya gitu, ke konsultasi ke psikiater, obat ini nggak cocok, terus akhirnya diganti. Terus ada lagi efek-efek sampingnya seperti air liur bertambah gitu kalau ketika tidur, akhirnya diganti. Terus lama-lama gue cocok sama obat yang air liurnya yang bertambah gitu. Ngerti. Lebih cocok itu ketimbang yang Mahal. kagak ada air liurnya gitu. efek sampingnya gitu. Jadi lebih cocok yang ke situ. Jadi awalnya sih gitu, nggak cocok dulu, terus konsultasi ke psikiater, akhirnya banyak diganti, respon di badan kayak gimana gitu, dan akhirnya ketemu deh yang cocok gitu. Emang sih aku tambahin dikit ya. Emang sih aku cocok dengan obat obat yang murah gitu. Kombinasi obat yang cocok gitu. Tapi aku ngerasa nggak ganggu sih. Tapi efek sampingnya masih ada gitu. Ngomong aku jadi pelok, banyak air liur gitu. Jadi cocok, tapi efek sampingnya ada gitu, tapi gak ganggu gitu. Tapi kalau misalkan aku ngomong tuh jadi pelo gitu, seharusnya apa gitu, aku juga nggak ngerti dah. Apakah aku harus minum Eximer atau THP atau gimana tuh, jadi banyak dong obat aku gimana tuh. Kalau menurut gue sih karena udah cocok ya, walaupun ada efek samping ya, namanya setiap obat pasti mempunyai efek sampingnya sendiri-sendiri. Kita nggak perlu pikirkan itulah. Yang penting selama aman untuk diri kita ya kita lanjutkan gitu loh. Iya. Oke, ke Pak Hen dulu nih, gimana penjelasannya? Ya seperti itu. Kalau misalnya dulu kan saya pertama kali diberi obat tuh macam-macam ya, sampai 5 macam. Jadi waduh, Pak ini sebenarnya belakangan
kalau kita bisa mendapatkan obat yang hanya satu jenis saja, itu mungkin lebih bagus ya. Ya, Karena ini kalau obatnya macam-macam itu kan kadang-kadang pertama juga bosen. Soalnya kita kan minum tuh seumur hidup nih. iya, dan takut bentrok ya Pak. Ya, tapi kalau minum obatnya bisa mendapatkan yang hanya satu jenis aja, itu bisa Syukur bagus. banget itu. Kadang-kadang dikasih juga obat tambahan, tapi katakanlah ini sebagai kalau diperlukan. Jadi Damping. artinya kadang kita pakai, kalau dirasakan nggak perlu nggak usah. Ya, kalau bisa sih begitu. Oke, bisa diterima. Ada yang tambahan Pak ya? Ini cukup. Yang kepala silakan. Dua. Sekarang yang lupa nih gimana nih? Kalau pengalaman gua, jadi gua pertama kali dapat obat dari psikiater itu, yang psikiater gua yang pertama itu Stelazin. Terus gua nggak tahu apa itu, ada obat tetes, terus sama Clozapine. Itu gua minum pertama itu. Nah, ternyata gua nggak cocok di Stelazin. Jadi itu jantung gua berdebar kencang gitu. Dan waktu itu gua nggak ngerti, yang ngerti nyokap gua yang bilang itu jantung kamu berarti berdetak kencang dan nggak cocok, mungkin kita harus ganti obat, kata nyokap. Terus yang tadi dicerita gitu, tahun 2009-an dikasih obat yang putih itu nggak cocok juga tuh. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki serasa ditarik gitu, nggak cocok. Nah, antara 2011 atau 2012 gua lupa. Itu agak mendingan lah dapat obatnya gitu. Efek sampingnya ya? Bukan efek sampingnya, tapi secara secara ke jiwa gitu, Penerimaan. ke diri gitu agak lebih baik gitu. Gua dapatnya risperidon sama Clozapine doang. Cuman itu juga masih belum cocok nih, belum nemu formula yang tepat gitu. Jadi itu gue depresi terus, bahkan setiap malam gue mimpi buruk terus. Dari tahun 2012 itu sampai 2015 gue setiap malam itu mimpi buruk. Akhirnya Itu lo terganggu dong pasti. terganggu. Bahkan gue saking, ya gue kan salah satu jadi cerita nih, takut sama dunia gaib gitu kan, sama makhluk gaib gitu. Gue tuh semalaman nggak bisa tidur. Jadi gue tidurnya tuh nunggu sampai jam 5 baru tidur gitu, nunggu subuh. Ngerti. Kayak gitu itu. Itu yang sisi gaib, tapi sisi yang realitasnya gue juga itu. Karena gue tidurnya mimpi buruk terus sampai gue nggak berani tidur gitu. Nggak berani tidur karena apa? Kalau setiap tidur gue pasti mimpi buruk gitu. Jadi ibaratnya begadang mulu. Nah, gue ngobrol ke dokter, katanya kan gue dapat risperidon sama Clozapine. Nah, kata dokter yang menyebabkan gue itu depresi itu risperidonnya. Jadi risperidon itu sebenarnya bukan yang nggak bagus, tapi saking bagusnya nyetop dopamin gue katanya. Karena dopamin gue kesetop, jadi gue depresi terus, kata dokter gue gitu, dokter psikiater yang kedua gitu. Gue seperti itu. Terus itu dari 2012 sampai 2015 tetap segitu. Gue juga berkali-kali ganti, kayak pernah Zyprexa nggak cocok gitu. Akhirnya di 2015 gue menyadari, oh kenapa gue nggak cocok di Zyprexa, karena gue nggak dapet risperidonnya. Jadi bawaannya ngamuk terus, marah terus. Gue baru sadar tuh, oh ternyata gue butuh risperidon gitu. Terus gue konsultasi ke dokter lagi, akhirnya obat gua yang tadinya Clozapine diganti jadi Quetiapine. Nah, mendadak tuh mimpi buruk gua hilang. Jadi mulai malam itu, hari itu gua minum Quetiapine, malamnya langsung nggak mimpi buruk gitu. Nggak tahu juga, tiba-tiba hilang aja mimpi buruknya gitu. Cuman gua tetap depresi. Akhirnya gua curhat lagi ke dokter, dok kenapa saya masih depresi nih gitu. Dikasihlah Depakot, baru ngangkat gitu. Itu di 2015 gue dapet Depakot, risperidon sama Quetiapine, baru ngangkat gue. Ibaratnya mau ada kecocokannya. Nah, sejak itu gue menyadari, oh ini obat yang paling cocok buat gue ini. Oke. Cuman kalau masalah efek samping, ya itu yang tadi gue bilang, Stelazin gue pernah itu. Terus gue juga memang ada efek samping kalau gue minum obat.
kan nunggu berapa lama dulu tuh nggak langsung tidur ya. Ya betul proses. Cuman kalau udah ngantuk tapi gue masih agak dipaksain sedikit gitu, misalkan gue masih pengen apa gitu ngerjain sesuatu, itu apa namanya, kaki ini rasanya kayak ngilu gitu, Kadang maku ya. ngilu aja. Udah nggak bisa tuh kalau udah kayak gitu, gue wajib tidur tuh. Itu efek sampingnya, walaupun obatnya udah cocok gitu. Cuman gue pikir daripada gue dapet obat yang lain mungkin gue nggak cocok, udahlah terima aja gitu. Itu artinya kalau memang udah kaki ngilu ya udah harus tidur gitu aja udah. Jadi itu sebagai sinyal bagi lu gitu. Iya. Sampai sekarang pun masih gitu kalau apa namanya, kalau kaki ngilu gitu. Kayak gitu. Iya, biarpun kita udah ketemu obat yang cocok gitu, tapi entah depresinya, entah sedihnya, entah maniknya masih keseret ya kan? Iya. Oh gitu. Jadi biarpun masih keseret gitu, tapi kita udah senang, udah happy gitu ketemu obat yang kombinasinya pas buat kita gitu. Cuman ya kita kan, ya ini sih harapan konsumen ya. Jadi kayak produsen obat, misalkan lebih teliti lagi, kayak misalkan kayak Clozapine gitu kan, itu bikin lapar kan. Memang dalam kondisi tertentu itu memang wajib ada bikin laparnya gitu, karena misalkan orang itu kurus nggak mau makan gitu kan. Cuman dibentuklah atau dibuatlah obat untuk orang-orang yang tipikalnya udah stabil dan dia apa namanya, pola makannya harus teratur gitu loh, seperti itu gitu. Jadi buatlah obat-obat yang berbeda-beda gitu, terus yang tepat gitu loh. Jadi tepat sasaran. Yang lebih kena gitu buat halusinasi dan waham gitu, biar halusinasi dan wahamnya hilang gitu. Iya. Jadi selama ini yang gua rasa gitu kan, ini obat udah tepat nih. Tapi efek sampingnya kan ada yang bikin lapar gitu kan, makan terus akhirnya jadi gendut gitu kan. Terus itu malah jadi nggak sehat. Iya, kayak entah Giprexa, entah Olandos gitu kan bikin diabetes gitu kan. Iya, kayak gitu kan. Aku berharap sih produsen luar sana gitu, produsen obat meminimalisir gitu. Meminimalisir ya masalah efek samping itu gitu. Iya. Gue juga dulu sempat dia resepin Olandos gitu, cuman sama dokternya di stop. Kenapa? Karena gue kena diabetes kan. Iya. Nih padahal waktu itu memang jadi apa namanya, dikasih Olandos tuh tidurnya panjang gitu kan. Tapi enak banget tuh rasanya tuh. Gua ngerasa enak nggak dikasih obat itu. Cuman pas terakhir, dok saya kena diabetes, di stop langsung kata dia. Ini nggak cocok buat orang diabetes katanya gitu. Ya sama masalah harga ya. Iya, silakan nih Kupat. Iya, masalah harga gitu. Kita sih berharapnya obatnya murah gitu loh. Kayak obat gua nih, obat diabetes gua kan murah-murah gitu loh. Jadi memang psikiater tuh dibutuhkan kita konsultasi sebulan sekali. Tapi kalau misalkan obatnya murah gitu kan, kita bisa aja kebutuhan kita beli gitu loh. Kayak gitu. Misalkan kita obat-obat generasi terbaru nggak di cover gitu. Kalau harganya murah kan kita bisa beli di apotek, iya kan? Iya. Tuh masalah harga juga penting tuh buat produsen di luar sana tuh. Jadi harga obat-obat generasi terbaru seharusnya dimiringin harganya ya. Iya. Enggak, ternyata obat dengan gangguan kejiwaan mahal. Mahal, iya. Kayak gua Quetiapin itu sekitar 4,5 sampai 490-an itu satu strip itu. Berarti lu tidur bayar 40.000 sehari. Makanya. Iya, kita berharap sih buat produsen obat di luar sana ya bisa memilihkan harga obat buat kita gitu. Dan kalau memang harganya murah kan di daerah bisa terbantu juga. Iya, benar. Dan mengurangi orang gangguan jiwa yang ada di sekitar lingkungan sekitar gitu.
Oke, sekarang ke Bujang Santuy nih, gimana nih pendapatnya? Bagaimana para bujang mendapatkan obat yang cocok untuk penyakitnya? Para bujang mendapatkan obat yang cocok untuk penyakitnya dengan cara berkonsultasi agar dokter bisa memberi obat sesuai apa yang dirasakan pasiennya. Iya, gua waktu itu pernah konsultasi sama dokter. Dok, saya tangannya gemeteran, kakinya gemeteran, dok. Terus diresepin kan, suruh ke bagian saraf. Ke bagian saraf katanya udah dikasih obatnya, THP namanya kan. Terus ditambah lagi obat dari dokter buat meringankan gemeteran atau menguranginya Tremor. atau tremor lah. Hmm. Dan obat yang satu lagi yang saya minum tuh kan ada tuh risperidon, Corelax, THP, sama satunya lupa namanya apa gitu. Depakot. Depakot, sama satu lagi kan dapet tuh dari bagian dokter saraf. Cuman namanya agak-agak susah disebutinnya. Terus udah diminum, udah gua rasain efek sampingnya. Kalau yang bikin gua cepet lapar kayak Depakot tuh bikin cepet lapar. Gue jadi gampang gampang lapar gitu. Oke, bisa kita terima. Ada tambahan? Bujang Santuy? Enggak. Nggak ada. Oke. Sekarang ke gua nih. Bagaimana para bujang mendapatkan obat yang cocok untuk penyakitnya? Untuk mendapatkan obat yang cocok, emang nggak bisa sekali lu datang langsung dapat obat yang cocok, bener nggak? Iya. Lu mesti berkali-kali konsul dulu, nanti di screening atau dicari jalan keluarnya sama dokter, obat yang cocok untuk lu apa gitu. Nanti setelah dokter ngasih resep, ya itu nggak langsung cocok sama lu gitu. Tubuh lu yang merasakan itu. Kalau tubuh lu udah merasakan itu, lu tinggal ngomong obatnya cocok dok. Walaupun efek sampingnya begini, nggak apa-apa. Karena setiap obat pasti mempunyai efek samping, bener gak? Iya. Jadi kita nggak perlu takut karena selama dosisnya aman, nggak terlalu besar, itu membuat kita lebih santai gitu untuk menjalani kehidupan ini, tekanan hidup dan lain-lain. Kalau gua awal-awal dapat obat yang nggak cocok tuh 2 tahun awal pertama gua kena. Gua kena 2008 ke 2010 tuh gua kayaknya obat gua nggak ada, kurang cocok lah. Jadi gua dalam 2008 ke 2010 tuh kurang lebih 4 kali kambuh. Jadi 4 kali dirawat. Setelah rawat yang terakhir gua mendapatkan tirikan diri yang dalam juga gitu. Dan gua berpikir kenapa sih gua kambuh terus, apa yang salah sih, kalau obat gua minum. Ternyata ya gitu, gue kurang mengutarakan apa yang gue rasa sama dokter. Jadi akhirnya gue pas 2010 terakhir gue kambuh, gue udah merasakan wah obat ini cocok nih sama gue nih, efek sampingnya kecil. Walaupun kadang-kadang obat tidurnya bikin ngiler, nggak apa-apa lah. Yang penting gue bisa tidur gitu. Karena gue mau semenjak gue ngalamin skizofrenia, gue sering googling di handphone jadul gitu. Apa itu skizofrenia, dan sampai akhirnya gue ketemu KPSI gitu. Situ gue akhirnya memperdalam pengetahuan gue tentang apa itu skizofrenia gitu. Jadi di situ setelah obat yang gue rasa cocok ya akhirnya obat terus. Obat gue dulu sempat pakai THP, cuma udah 6 tahun ini atau 7 tahun ini nggak dipakai THP karena nggak ada efek samping tremor. Jadi obat gue sekarang cuma 2, clozapine sama risperidon aja gitu. Dan untuk keluarga yang masih mempunyai ODS yang ngelan atau kambuh-kambuhan, seenggaknya ya didampingi lah dalam dia untuk minum obatnya, diawasin supaya dia benar minum obat gitu. Kadang-kadang ODS lebih pintar ya, obat kadang-kadang diminum nggak tahu ya dilepain lagi di kamar mandi atau dibuang ke tempat sampah. Kadang kita perlu perhatian tinggi gitu kepada ODS kita yang baru-baru mengalami supaya obatnya benar-benar dirutin diminum. Dan caregiver juga harus tahu gitu bahwa obat ini bukan obat warung kayak obat pusing yang sekali minum langsung kelihatan efeknya. Ini butuh waktu 4 sampai 6 minggu baru efeknya akan terlihat.
Jadi untuk para caregiver jangan cepat patah semangat lah, selalu berjuang. Ya walaupun saya tahu sih berat juga mempunyai keluarga yang mengalami skizofrenia kalau misalnya dia anggota-anggota. Tapi seenggaknya ya berlapang dada lah dengan kita atau teman-teman yang lain yang masih dalam menuju proses pemulihan. Kalau Pak Hin gimana nih tadi? Oh, jadi keluarga begini. gitu. Ya, saya sendiri juga yang merasakan ya tidak mudah untuk menjadi caregiver gitu. Iya. Saya kan mengalami ini udah 40 tahun lebih ya. Itu saya merasakan sampai saat-saat terakhir itu Caregiver. almarhum istri saya misalnya itu nggak betul-betul memahami sebenarnya apa yang saya hadapi gitu ya. Ngerti. Jadi dia tuh masih kalau ibaratnya pemahaman tuh mungkin sekitar 70 atau 80%, enggak 70 lah. Iya 70%. Kemudian anak-anak saya, berarti kan anak-anak saya itu mereka dibesarkan oleh saya yang mengalami masalah gitu ya. Itu padahal walaupun anak-anak sekarang saya itu udah pada dewasa semua, pada mandiri gitu ya. Itu juga kadang-kadang setengah paham setengah enggak bapaknya tuh bagaimana itu. Ngerti. Gitu. Polanya belum Iya, bisa tapi ya mengatur. setidak-tidaknya mereka bisa memahami lah, oh bapaknya, orang tuanya itu punya masalah seperti itu, Begini. jadi mereka bisa memahami. Tapi dalam tanda petik juga mereka tuh gimana ya, sepertinya masih juga belum memahami 100% tuh apa yang itu. Jadi tapi saya sendiri juga tidak bisa menuntut lebih dari orang mereka. lain lebih dari itu ya, dia sedikit memahami aja ya sudah bagus, karena ada juga yang hanya bisanya menyalahkan Dan masa bahkan bodoh. ya menyalahkan masa bodoh, bahkan tidak mensupport sama sekali. Tapi kalau dalam hal keluarga saya sih ya cukup bagus lah. Kemudian tadi kalau saya kan indikasi apakah saya akan relapse atau enggak itu biasanya kalau nggak bisa tidur 3 hari berturut-turut itu udah lampu kuning. Kalau sampai seminggu, wah itu harus betul-betul waspada. Jadi beberapa bulan yang lalu kan saya mengeluhkan ke dokter saya, dok saya kok nggak bisa tidur gini-gini ya. Akhirnya dikasih obat yang namanya clozapine gitu. Tapi setelah saya minum nggak cocok rupanya, terlalu keras bagi saya. Jadi hanya saya simpen aja. Bulan berikutnya datang, saya dikasih lorazepam namanya. Nah, kayaknya kalau lorazepam ini lebih cocok ya. Perasaan saya nggak terlalu keras tapi lebih smooth, Iya, lembut. bisa bikin tidur juga. Karena lorazepam kan hanya 2 mili. Sebenarnya sih diresepkannya setengah butir, jadi berarti hanya 1 mili ya. Tapi ternyata kan nggak efektif. Ya, jadi saya minumnya tiap minum 1 gitu. Jadi 2 kali lipat dari dosis yang diberikan. Tapi intinya clozapine dengan lorazepam itu mungkin sama sih efeknya supaya bisa tidur gitu ya. Tapi kayaknya kalau untuk saya lorazepam itu lebih halus gitu. Itu aja. Tapi saya biasanya menggunakannya kalau perlu. Kalau nggak perlu betul ya. Akhirnya kemarin terakhir ya nih setelah konsultasi gini, Pak kayaknya udah nggak begitu perlu ya. Ya nggak apa-apa dok. Nggak dikasih tuh lorazepam. Padahal kemarin tuh 2 atau 3 bulan berturut-turut dikasih terus. Karena nggak dikasih, kebetulan karena saya juga minumnya hanya kalau perlu, masih punya persediaan sih, kira-kira ya 10 atau 15 Beberapa butir. lah. Nah, maksudnya kalau ada keadaan emergensi, ya dipakai gitu. Jadi itu yang membuat kita bisa itu ya. Ya buat caregiver gua mau nambahin dikit. Jadi untuk sementara waktu mungkin kalau yang masih akut gitu kan ya caregiver lah yang mencoba memahami fungsi obat itu gitu. Kalau memang kondisi ininya orang dengan skizofrenia yang belum sanggup untuk memahami itu ya mau nggak mau caregiver yang harus mengerti tentang masalah obat, terus perhatikan gitu. Jadi apa nih setelah dia minum obat, apa nih efek sampingnya, apa yang dirasa sama ODS-nya. Nah itu coba komunikasi, makanya bangunlah komunikasi yang baik antara keluarga dengan ODS gitu. Jadi tanyakan kalau bisa apa yang dirasain, atau misalkan ODS-nya dia curhat gitu, kok saya rasanya begini. Nah caregiver lah yang
berperan saat itu karena si ODS-nya belum mampu gitu. Terus kalau cuman penjelasan dikit gitu yang gua pahamin sedikit gitu. Kayak misalkan clozapine itu untuk tidur, quetiapine itu untuk tidur. Terus risperidone itu untuk Antipsikotik. antipsikotiknya untuk mengatasi gejala waham dan halusinasinya kayak gitu. Nah, ini obat-obat yang penting. Cuman orang-orang yang banyak salah itu yang nganggapnya bahwa THP-nya lah yang wajib diminum gitu loh. Padahal THP itu cuma buat ngatasi efek samping. Bukan obat utama. Obat pendamping itu. Obat pendamping, THP, Heximer. Terus kayak misalkan Abilify itu generasi yang berikutnya itu antipsikotik juga. Cuma kalau Abilify ini ada yang bilang bikin ngantuk, ada juga yang bilang bikin dia nggak ngantuk-ngantuk gitu. Berdebar-debar. Ada yang bilang berdebar-debar ya Pak. Iya, jantungnya Kayak gitu, nggak gitu. karuan. Terus kayak Zyprexa macam-macam itu obat-obat utama yang gue bilang tadi gitu. Terus kayak ini Bujang Mehong yang lebih ngerti tentang apa? Diazepam apa? Iya. Apa jarang kok ODGJ diresepin benjo gitu. Kalau nggak penting-penting banget gitu, benjo diajepin gitu. Entah itu Jepam, Merlopam diajepin. Biasanya kalau diresepin itu fungsinya buat apa? Biasanya itu untuk anti cemas. Anti cemas ya. Anti cemas, tapi kalau misalkan ODGJ udah seminggu nggak tidur gitu, biasa diresepin gitu untuk tidur gitu. Tidur juga ya. Itu obat pendamping apa obat utama? Obat pendamping lah. Obat pendamping kan tahu Depakot Iya. gitu, pendamping kan. Pendamping kan utama sih. Depakot Iya, jadi aku tuh pernah diresepin Firmania gitu, depresinya nggak ngangkat gitu. Tapi mereka turun, depresinya nggak ngangkat gitu. Jadi digantilah sama dokter aku Depakot gitu. Depresi keangkat, tapi Agak manis. agak manis. Hai Sobat Peduli Jiwa, saya Patrick, anggota KPSI, ingin menawarkan kaos KPSI dengan ukuran S sampai triple XL. Kalian yang ingin memesan kaos KPSI ini bisa melalui Tokopedia di Galeri KPSI dan bisa menghubungi kontak saya yakni 0877 8564 1902. Ya, kaosnya yakni seperti ini. Kalian bisa mendonasikan untuk KPSI untuk bertahan di link ini. Sampai jumpa.